Baiklah anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 6 subtema 3 pembelajaran ketiga untuk mata pelajaran matematika. Di sini materinya tentang kadaluarsa atau tanggal expired. Maksudnya, tanggal expired atau masa kadaluarsa artinya adalah makanan atau minuman atau produk atau barang itu bisa dikonsumsi atau dimakan, diminum, atau digunakan sebelum tanggal yang telah ditentukan. Bagaimana kita tahu tentang tanggalnya? Nah, biasanya itu ada di balik kemasannya atau di balik bungkusnya. Contohnya, ketika kamu membeli makanan, itu selalu dituliskan di situ tanggal expired atau tanggal kadaluarsa makanan tersebut. Maksudnya adalah tanggal di mana makanan atau minuman atau barang tersebut bisa dimakan, diminum, atau digunakan sebelum tanggal yang telah ditentukan oleh perusahaan atau oleh PT yang memproduksi barang tersebut. Contohnya, ketika kamu membeli snack, ibu ambil contoh Citato. Nah, di belakang bungkus Citato itu akan ada tertulis seperti ini, EXP, maksudnya itu expirednya atau digunakan sebelum tanggal. Nah, di situ ada ditulis tanggal 7 Maret 2020. Nah, maksudnya adalah bahwa makanan tersebut bisa dimakan atau dikonsumsi sebelum tanggal 7 bulan 3 tahun 2020. Nah, makanan tersebut tidak boleh lagi dimakan atau dikonsumsi setelah tanggal 7 bulan 3 tahun 2020. Misalnya, kamu belanja, kamu beli makanan itu pada tanggal 8 bulan 3 tahun 2020, padahal di dalam kemasan itu tertulis bahwa makanan itu hanya bisa dimakan sebelum tanggal 7 bulan 3 tahun 2020. Berarti ketika kamu membeli tanggal 8, makanan tersebut tidak boleh kamu makan atau konsumsi sama sekali. Nah, anak-anak ibu, supaya kamu lebih memahami tentang penjelasan tersebut, ibu akan kirimkan video pembelajaran dan ibu harapkan kamu bisa menonton semua dan mengerti serta memahaminya. Selamat menonton. 6 subtema 3 mengenai membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Anak-anak, setelah menentukan lama kegiatan berlangsung, kamu dapat membandingkan lama waktu dari kegiatan. Kemudian, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari kegiatan yang lama, yang paling lama, dan dari kegiatan yang paling sebentar. Agar kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Udin, Edo, dan Beni sedang bermain layang-layang di lapangan. Masing-masing anak membawa sebuah layang-layang. Udin menerbangkan layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.45. Kemudian, Edo menerbangkan layang-layang dari pukul 15.40 sampai pukul 17. Dan Beni menerbangkan layang-layang dari pukul 16 sampai pukul 17.10. Pertanyaannya, siapa yang menerbangkan layang-layang paling lama? Kemudian, siapa yang menerbangkan layang-layang paling sebentar? Dan urutkan nama anak yang layang-layangnya terbang paling lama.
Kalian perhatikan cara menyelesaikannya. Layang-layang Udin terbang pada pukul 15.30. Kemudian, layang-layang Udin selesai pada pukul 16.45. Pukul 16.45 dikurangi pukul 15.30 sama dengan pukul 1.15. Jadi, waktu terbang layang-layang Udin adalah 1 jam 15 menit. Kemudian layang-layang Edo terbang pada pukul 15.40 menit dan selesai pada pukul 17. Pukul 17 dikurangi pukul 15.40 sama dengan pukul 2.20. Jadi, waktu terbang layang-layang Edo adalah 2 jam 20 menit. Dan yang selanjutnya adalah layang-layang Beni mulai terbang pada pukul 16. Selesai layang-layang Beni pukul 17.10. Pukul 17.10 dikurangi pukul 16 sama dengan pukul 1.10. Jadi, waktu terbang layang-layang Beni adalah 1 jam 10 menit. Dari soal tersebut dapat kita simpulkan anak yang menerbangkan layang-layang paling lama adalah Edo. Sedangkan anak yang menerbangkan layang-layang paling sebentar adalah Beni. Berikut urutan nama anak dari yang layang-layangnya terbang paling lama adalah yang pertama Edo, yaitu pukul 2.20 menit. Kemudian yang kedua Udin, pukul 1.15 menit. Dan yang terakhir adalah Beni, yaitu pukul 1.10 menit. Kemudian yang berikutnya menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah tertentu. Anak-anak, kamu sudah belajar hubungan antar satuan waktu. Pemahaman tentang hubungan antar satuan waktu sangat penting dalam membaca tanggal kadaluarsa suatu produk. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihatlah keterangan 28.8.20. Artinya, minuman sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Tapi ada juga kemasan yang menunjukkan waktu secara tidak lengkap, yaitu hanya bulan dan tahunnya saja. Jika sekarang tanggal 3 Mei 2020, tinggal berapa hari lagi minuman tersebut dapat dikonsumsi? Anak-anak, berikut cara penyelesaiannya. Sisa waktu antara tanggal 3 Mei 2020 sampai 28 Agustus 2020 yaitu tanggal 3 Mei 2020 sampai tanggal 31 Mei 2020, yaitu ada 28 hari. Pada bulan Juni 2020 dimulai pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Jadi bulan Juni 2020 sebanyak 30 hari. Kemudian pada bulan Juli kita mulai tanggal 1 Juli 2020
sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Jadi ada 31 hari. Kemudian pada bulan Agustus 2020, dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020. Bulan Agustus berjumlah 28 hari. Tanggal 3 Mei 2020 sampai tanggal 31 Mei 2020 ada 28 hari. Kemudian bulan Juni ada 30 hari. Kemudian bulan Juli 31 hari. Dan bulan Agustus 28 hari. Kemudian kita tambahkan anak-anak, jumlah seluruhnya adalah 117 hari. Jadi sisa waktu minuman tersebut adalah 117 hari. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, kita akan menyelesaikan soal cerita tentang waktu sebelum dan waktu sesudah yang ditentukan. Agar lebih paham, kalian perhatikan contoh berikut ini. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas tersebut dapat digunakan? Kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua cara. Yang pertama, pedagang memasak setiap hari selama 4 jam. Kemudian sebuah biogas dapat digunakan memasak selama 16 jam. 16 jam sama dengan 4 jam ditambah 4 jam ditambah 4 jam ditambah 4 jam. Cara kedua yaitu 16 dibagi 4 sama dengan 4 hari. Jadi biogas dapat digunakan 4 hari. Demikian anak. Adik-adik, saat ini tuh banyak minuman kemasan yang dijual. Contohnya seperti yang ada di kaleng ini ya. Perhatikan tanda khusus pada kemasan ini adik-adik. Nah, tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Nah, di sini ada ya, baik digunakan sebelum tanggal sekian. Nah, apabila melebihi waktu tersebut, waktu ini, maka minuman ini dalam kemasan ini sudah tidak dapat digunakan adik-adik. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan adik-adik. Nah, biasanya di setiap makanan itu ada tulisan baik digunakan sebelum atau best before gitu ya. Nah, kondisi tidak baik kalau kita melewati tanggal penulisan di makanan ini atau di kaleng minuman ini, kalau misalnya ini batasnya tanggal 18 Juli tahun 2008, kita meminumnya misalnya tanggal 19 Juli 2008, itu artinya minuman ini sudah kadaluarsa adik-adik ya. Kadaluarsa ini sudah tidak layak untuk kita minum adik-adik. Nah ya, di sini lihatlah tanda ini adik-adik ya. Nah, tanda ini tanggal 18 Juli 2008 itu artinya minuman ini sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktunya secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Nah, adik-adik amati contoh ini ya. Kalau kaleng minuman ini jelas kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Tapi kalau di sini BF itu artinya best before adik-adik atau best for ya. Nah,
best before ini, kemasan ini hanya menunjukkan bulan kalau hanya seperti ini ya, dan tahunnya saja. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Di sini yang pertama ada kemasan ini nih adik-adik, baik digunakan sebelum. Nah, berarti minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa? Oh, tanggalnya tidak ada, ini hanya bulan dan tahun. Berarti baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2017. Karena di sini bulannya 12, tahunnya 17. Berarti maksudnya yang di sini adalah 2017. Sekarang yang kedua adik-adik. Nah, di sini lengkap ada hari, tanggal, hari, bulan dan tahun. Nah, di sini minuman tersebut itu baik digunakan sebelum tanggal berapa? Oh, sebelum tanggal 24 November tahun 2018. Kita lihat kemasan berikutnya adik-adik ya. Nah, di sini ada baik digunakan sebelum, berarti ini hanya bulan dan tahun, berarti sebelum bulan Mei tahun 2019. Kita lihat gambar berikutnya adik-adik. Nah, ini yang lengkap ya adik-adik ya. Nah, minuman tersebut baik itu digunakan sebelum tanggal berapa? Ya, sebelum tanggal 17 September tahun 2020. Lalu berikutnya adik-adik yang ini, adik-adik ya, coba lihat minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa atau sebelum bulan apa, tahun berapa? Ya, sebelum bulan Desember tahun 2020. Kita lihat yang F ya. Nah, di sini jika hari ini tuh bulan Oktober tahun 2017. Berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Di sini tanggal kadaluarsanya itu tanggal bulan 12 tahun 2017. Bulan 12 itu kan bulan Desember adik-adik. Nah, kalau sekarang Oktober berapa bulan lagi bisa digunakan? Berarti setelah Oktober itu kan November lalu Desember. Berarti ini minuman ini bisa dikonsumsi sisa waktunya hanya 2 bulan. Kita lihat ya selanjutnya ya. Nah, ini jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berarti berapa hari nih sisa waktu untuk minuman tersebut? Di sini batas waktunya ya, batas waktu kadaluarsanya itu tanggal 12 November 2018. Kalau sekarang 10 November tahun 2018, berarti berapa hari sisa waktu untuk diminum? Ya, sisanya hanya 2 hari. Kita lihat soal berikutnya adik-adik ya. Jika hari ini tanggal 17 November tahun 2017, maka sisa waktu untuk minum minuman tersebut adalah, nah di sini tanggal 17 Januari 2018. Sedangkan hari ini tanggal 17 bulan November tahun 2017. Kalau sampai Januari, sampai batas waktunya ini berarti ada berapa bulan? Berarti setelah November kan Desember, setelah Desember Januari, berarti masih sisa 2 bulan lagi. Begitu ya adik-adik ya, mudah ya untuk mengetahui tanggal kadaluarsa pada makanan dan minuman. Jadi adik-adik di sini perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita itu terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa itu berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa ini tidak dapat memberi energi bagi tubuh kita, malah memberikan racun. Malah kita nanti bisa sakit, bisa diare, sakit perut ya adik-adik ya. Jangan kalian lupa melihat kemasannya ya, tanggal berapa itu kadaluarsanya. Nah, anak-anak Ibu, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentang mata pelajaran matematika. Ibu harapkan kamu bisa mengerti dan memahaminya. Nah, tugas kamu untuk matematika adalah kamu buka halaman 127 sampai 129. Matematika
tugasnya adalah halaman 127 sampai 129, bagian A sampai H, berarti mulai A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti biasa Ibu ingatkan, jangan menunda pekerjaan kamu supaya jangan menumpuk. Ingat nak, belajar dari pengalaman yang kemarin, pada saat kamu ujian, itu belum kamu pelajari tapi sudah diujiankan atau sudah diteskan ke kamu. Soalnya sudah diberikan, tapi kamu belum mempelajarinya sama sekali. Untuk itu, Ibu harapkan kamu sungguh-sungguh untuk belajar dan mengikuti setiap materi yang Ibu berikan dan juga petunjuk atau saran atau nasihat yang Ibu sampaikan kepadamu. Jangan malas, rajinlah belajar. Ingat, sebentar lagi kamu akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Tidak terasa ya nak ya, dalam hitungan sekitar 2 bulan lagi kamu akan ujian kenaikan kelas. Nah, selamat mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan. Shalom.